وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar terhadap problem yang kita hadapi. Wah, itu Allah akan memberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka, yang datangnya tidak diperhitungkan semua. Mulianya orang yang bertakwa itu, Allah pasti menjamin kehidupannya di dunia. Lebih-lebih nanti Allah akan memberikan jaminan dan perlindungannya di akhirat nanti. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tandur nafsun ma qaddamat, dan hendaklah setiap orang, setiap kita satu persatu ini memperhatikan apa yang telah kita perbuat di masa lalu. Saking cintanya kepada kita, Allah selalu mengingatkan agar kita memperhatikan setiap langkah dan rekam jejak kita masing-masing. Untuk apa yang telah diperbuat di masa lalu, lihat untuk besok, untuk hari kiamat, atau juga untuk waktu dekat datangnya kematian. Tidak ada jaminan memiliki body language yang bagus, mata yang bagus, body yang bagus, semuanya bagus. Tidak ada jaminan. Semuanya kalau sudah pada masanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah selalu mengingatkan kepada kita. Puasa yang sangat dianjurkan di bulan Asyura, dianjurkan untuk kita berpuasa supaya tidak menyelisihi sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Maka kita dianjurkan untuk berpuasa sebelumnya atau sesudahnya. Karena dengan puasa Asyura itu yukaffiru sanatal madiyah, akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأولاده وذريته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته كما قال الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال الله تعالى في الآية الأخرى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun karim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya pada hari ini, pada saat ini, dan pada detik ini pula kita bisa melangkahkan kedua kaki kita di tempat yang penuh barakah ini, di tempat yang penuh kemuliaan ini, di masjid ini Nur Muhammad, dalam rangka melaksanakan salah satu wajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga kehadiran kita berbarengan dengan ridhanya Allah, berbarengan dengan ampunan Allah dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam tetap tercurahkan ke haribaan junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti jejak dan langkah Rasulullah dari dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Dan semoga kita diakui sebagai umat Muhammad yang akan memperoleh syafaatnya kelak di yaumil akhir, di yaumil hisab, di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya bahwa setiap khatib untuk selalu mengajak, untuk berwasiat, khususnya kepada diri saya sendiri sebagai khatib dan kepada saudaraku yang hadir pada kesempatan kali ini, yang hadir di tempat ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan semaksimal mungkin melaksanakan segala perintahnya dan semaksimal mungkin untuk menjauhi larangannya. Bertakwalah dimanapun kita berada, baik dalam kondisi ramai, dalam kondisi berkelompok banyak orang, maupun dalam kondisi berkesendirian, sepi, baik dalam kondisi berkecukupan maupun dalam kondisi serba kekurangan, maupun dalam kondisi yang tidak memiliki apa-apa, maupun dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Karena dengan bertakwa kepada Allah yang setiap saat khatib selalu mengajak untuk bertakwa itu, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini, dalam kehidupan ini yang setiap saat ujian, permasalahan-permasalahan hidup akan kita hadapi. Maka yang paling baik itu adalah bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar terhadap problem yang kita hadapi. Bahkan itu Allah, kepada orang-orang yang bertakwa itu Allah akan memberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka, yang datangnya tidak diperhitungkan sebelum. Itulah kemuliaan dan mulianya orang yang bertakwa itu. Allah pasti menjamin kehidupannya di dunia. Lebih-lebih nanti Allah akan memberikan jaminan dan perlindungannya di akhirat nanti.
kepada orang-orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang minal muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah ditakdirkan oleh Allah berada di awal tahun Hijriah ini, berada di bulan Muharram. Luar biasa Allah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Syukur atas Allah umur yang ada pada diri kita, saudaraku, kesehatan yang ada pada diri kita. Kita masih bisa melihat, berjalan, menapaki kehidupan ini. Tapi juga kita menjadi evaluasi kepada diri kita bahwa kesempatan kita hidup semakin berkurang, usia semakin bertambah. Dalam hitungan Hijriah saat ini 1446 Hijriah, tapi kesempatan kita hidup di dunia, sisa umur kita semakin berkurang dalam kehidupan kita di dunia. Mungkin yang masih anak-anak tidak merasakan, masih anak-anak yang kadang guyon, ya, masih bercanda gurau, apalagi di Jumatan ini. Tapi yang sudah usia dewasa terus, ya 30, 40. Nah, usia 40 ini Allah menyebut dalam Al-Quran untuk berhati-hati. Ketika usia sudah mencapai 40, ini harus berhati-hati kita semua. Ya, karena ini usia sudah mencapai titik matang. Kalau karakter kita tidak berubah di usia itu, maka khawatir karakter-karakter buruk itu akan sampai kita kepada kematian. Naudzubillah min dzalik. Usia 40, 50, 60, apalagi banyak yang 60 ini. Usia-usia ini yang Allah selalu mengingatkan kepada kita dari waktu ke waktu, apalagi berada di bulannya Allah Muharram ini, di awal tahun ini, jadi momentum kepada kita untuk mengevaluasi diri kita, untuk meng-cross check terhadap perbuatan-perbuatan masa lalu yang kita lakukan. Kita sebagai manusia yang selalu berada dalam keadaan lupa dan salah. Perbuatan-perbuatan atau dosa-dosa di masa-masa lalu, baik dosa kecil, lebih-lebih dosa besar, semoga Allah memaafkan kepada kita. Allah memaafkan. Ini menjadi renungan kepada kita. Tidak hanya sebatas kata-kata untuk merenung dan merenung, tapi setiap kita pasti melakukan sebuah dosa dan kesalahan. Pasti kita sebagai manusia. Oleh karenanya Allah mengingatkan sebagaimana dalam muqaddimah ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini setiap sering kita mendengar ayat ini, khotib, para kiai, para ustadz, bahkan setiap khutbah sering, karena ini bersentuhan dengan takwa. Dan setiap, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tandur nafsun ma qaddamat,
Dan hendaklah setiap orang, setiap kita satu persatu ini memperhatikan apa yang telah kita perbuat di masa lalu. Apa yang telah kita perbuat masa lalu. Pasti setiap kita merekam, kita pernah melakukan ini, kita pernah melakukan itu. Diri kita yang tahu masing-masing, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Karena kita menyadari Allah mengingatkan, saking cintanya kepada kita, Allah selalu mengingatkan agar kita memperhatikan setiap langkah dan rekam jejak kita masing-masing. Untuk apa yang telah diperbuat masa lalu, lihat untuk besok, untuk hari kiamat, atau juga untuk waktu dekat datangnya kematian yang kadang-kadang tiba tidak disadari. Karena kalau sudah mati itu sudah berakhirlah. Kita menyimpan kebaikan-kebaikan itu kecuali amal-amal jariah, kecuali amal-amal baik, kecuali amal-amal jariah yang kita tanam di dunia ini akan mengalir. Tapi ketika kita sudah tiada, begitu disebut setiap saat ya. Saya mendengar di musalla ke musalla, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un setiap. Lalu dari musalla satu ke musalla yang lain. Tapi karena dianggap biasa, kadang tidak menyentuh. Padahal satu persatu Allah memanggil hambanya. Wa qaddarna bainal maut wa ma kunna wa qaddarna bainal maut. Allah mempergilirkan kematian itu satu persatu di antara kita, ya. Satu persatu di antara kita. Bahkan Allah, siapapun yang Allah panjangkan umurnya, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ta'qilun. Surat Yasin yang sering dibaca, Allah mengingatkan barang siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah mencapai 70, 60, 70 bahkan lebih, maka pasti Allah akan mengurangi, berkurang dalam bentuknya, penciptaannya. Jadi umur 70 kadang, mohon maaf ini jamaah, kadang ke telinganya sudah mulai berkurang, budek, tak ngiding, ini pasti berkurang. Umur jangankan 70, 60, bahkan 50, 40 penyakit datang, sakit segala macam. Mata sudah mulai berkurang, penglihatan sudah iya, persendian sudah mulai sakit. Sementara dia waktu masih muda, ya 20, 30, wah tak usah ke masjid. Yang ke masjid tua-tua bengok, anak-anak muda cukup main HP, cari wifi segala macam. Padahal begitu dia menginjak semakin tua, ya kan, fisiknya kadang sudah tidak kuat lagi, fisiknya, penyakit sudah datang, lalu dia sudah mulai tidak ke masjid. Kapan kita akan beribadah? Kita sangat singkat dalam kehidupan ini. Kita sangat singkat. Kalau kita tanya kepada bapak-bapak jamaah ini yang tua ini, pasti dia merasakan seakan-akan kok cepat ya kehidupan ini. Dulu saya umur 30 nggak terasa, umur 40 juga, 50, 70, 80 bahkan dia menganggap sangat singkat kehidupan ini. Tanya kepada kakek-kakek kita yang punya kakek. Karena sangat singkat itu, maka setiap orang Allah selalu mengingatkan agar memperhatikan apa yang telah diperbuat masa lalu untuk esok, untuk datangnya kematian, untuk datangnya mahsyar. Karena kalau sudah tiada, karena kalau sudah datangnya kematian, maka sudah dekat dengan padang mahsyar. Bagaimana perjalanan itu akan dimulai setelah kematian? Datangnya kematian, dan setiap orang tidak menyangka. Tidak ada jaminan memiliki body language yang bagus, ya. Mata yang bagus, body yang bagus, semuanya bagus, tidak ada jaminan. Semuanya kalau sudah pada masanya
akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah selalu mengingatkan kepada kita. Inilah hikmah kita berhijrah di bulan Muharram ini. Tidak selalu mengintrospeksi diri, apalagi fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, akhlak-akhlak yang tidak terpuji, kita harus menjadi orang yang baik. Fenomena yang terjadi adalah banyak anak-anak muda kita, karena begitu mudahnya mereka bermain slot, judi online. Ini yang terjadi, harus disampaikan ini. Merusak generasi muda. Mereka tidak bekerja keras tapi ingin mencapai kekayaan yang sekejap, kekayaan yang datang dengan tiba-tiba, hanya bermain dengan judi-judi online ini. Ini yang kita takutkan kepada generasi kita, saudaraku. Ya, menjadi marak dan fenomena di mana-mana, dari pejabat sampai kepada atas bawah semuanya terpengaruh. Kenapa? Karena yang digenggam oleh HP Android segala macam itu adalah juga permainan-permainan. Nah, ini yang terjadi, yang harus kita hindari. Menjadi introspeksi kita di bulan Muharram ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian di bulan Muharram sebagaimana kita ketahui bahwa adalah bulannya para nabi. Para nabi adalah senantiasa berpuasa. Apalagi puasa di bulan Muharram, puasa yang sangat dianjurkan di bulan Asyura yang ke-10, dianjurkan untuk kita berpuasa supaya tidak menyelisihi sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Maka kita dianjurkan untuk berpuasa sebelumnya atau sesudahnya. Kalau kita sudah menetapkan umpamanya tanggal 7 kemarin sebagai awal bulan Hijriah Muharram, maka insya Allah jatuhnya Asyura itu adalah hari Selasa kalau tidak salah. Maka kita dianjurkan Senin sudah mulai berpuasa. Senin, Selasa anjurkan kita untuk berpuasa sunnah. Karena dengan puasa Asyura itu yukaffiru sanatal madiyah, akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kita dianjurkan untuk berpuasa Senin, apalagi yang sudah biasa Senin, Selasa. Bahkan ada orang yang memulai mengamalkan amalan-amalan sunnah di bulan haram itu berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu ada yang seperti itu. Tapi paling tidak hanya mengingatkan bahwa di bulan Asyura sangat dianjurkan untuk berpuasa sunnah. Karena puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram yang sangat dianjurkan. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah semuanya. Tidak hanya orang tertentu, semua anak-anak mulai belajar untuk puasa sunnah. Anak-anak mulai belajar untuk puasa sunnah. Karena ini puasa yang disenangi oleh Allah, di bulannya Allah disenangi oleh para nabi, orang-orang soleh terdahulu. Jangan sampai terlewatan kita di puasa sunnah ini. Inilah momentum kepada kita semua, saudaraku, bahwa setiap Jumat selalu mengingatkan untuk bertakwa, untuk introspeksi diri, untuk muhasabah diri, agar kita semuanya menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berkontribusi kepada umat, menciptakan peradaban yang baik. Apalagi kebiasaan-kebiasaan yang baik di masjid ini. Sunnah-sunnah dilakukan, berpuasa, berjemaahnya luar biasa, bahkan memberikan makan gratis Jumat. Ini adalah program-program yang baik, yang semuanya dalam rangka untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa menjadi barometer untuk masjid-masjid lain. Ketika ada sebagian masjid yang kadang ditutup, tapi Masjid Nur Muhammad sudah terbuka dan bisa melaksanakan sholat di dalamnya kapanpun. Ini luar biasa. Ini sebetulnya adalah
masjidnya Allah yang paling baik di permukaan bumi. Untuk kaum muslimin wal muslimat, masjidnya Allah yang paling sebaik-baik di tempat di muka bumi adalah masjid. Dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Ya. Oleh karenanya di bulan ini sekali lagi momentum untuk kita introspeksi diri menjadi lebih baik lagi, lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menyucikan diri kita dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang dimurkai oleh Allah. Semoga kita diwatkan semuanya kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini marilah kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan, dengan harapan Allah merubah nasib kita menjadi lebih baik lagi. Allah merubah kita menjadi orang mukmin yang teguh, anak-anak menjadi anak-anak yang mulia, menjadi keturunan yang taat kepada Allah, anak-anak yang mondok, yang sekolah, yang kumpul dengan orang tuanya yang jauh karena mencari ilmu, karena bekerja. Anak kita semua mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi keturunan yang taat, yang ahli ibadah, yang mampu mendoakan kedua orang tuanya. Lebih-lebih kita di saat kita berada di alam kubur, anak-anak kita mampu mendoakan kita. Itu harapan kita, harapan orang tua di zaman kondisi yang semakin fitnah, hoax dan sebagainya. Maka kita harus membekali anak-anak kita dengan agama yang baik, berhijrah yang baik, dari perbuatan-perbuatan, dari akhlak-akhlak yang tidak baik menjadi baik. Itulah salah satu momentum kita berhijrah, memperingati di bulan Muharram ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka amalan mutaqabbalan wa nas'aluka rizqan wasi'an wa halalan thayyibah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, pada saat ini ya Allah kami semua bermunajah kepada Engkau ya Rabb, yang maha mengabulkan doa ya Rabb, ya Rahman ya Rahim. Kami semua ini hanya menyembah kepada Engkau ya Rabb, kami hanya ingin taat kepada Engkau ya Allah.
Jadikan kami semua ini husnul khotimah di akhir kehidupan kami ya Allah. Muliakan kami semua, muliakan anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak generasi yang taat, yang beribadah, yang ahlu taqwa wal istiqamah ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Rabb. Ampuni ya Rahman ya Rahim. Kami selalu terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Engkau ya Allah. Atas maksiat mata ya Rabb, telinga, tangan, hidung, kaki ya Allah, yang selalu terjerumus dalam kemaksiatan yang Kau larang ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni ya Rahman. Kami telah berada di bulan Muharram yang suci ini ya Rabb. Di awal tahun ini ya Allah, berikan kepada kami semangat untuk beribadah dan taat kepadamu ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Apabila kami belum membahagiakan mereka, belum menghajikan mereka, belum memberikan kelapangan kepada mereka, namun mereka telah menghadap kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang telah berada di alam barzakh ya Allah. Jadikan doa ini mengalir kepada mereka sebagai doa dari anak-anak soleh ya Allah, dan jadikan kuburnya ya Rabb dari taman-taman surgamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.